15 tips beberes rumah sebelum Lebaran, bersih rapi berkah. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rasanya baru kemarin kita sibuk cari takjil, kok tiba-tiba kalender sudah kasih kode keras? Kalau Lebaran tinggal menghitung hari ya, fenomena sekarang itu luar biasa. Belum juga beli baju baru, tapi cucian di jemuran sudah menumpuk setinggi bukit dan debu di atas lemari sudah bisa dipakai buat main perosotan. Padahal kita semua tahu, kalau rumah yang bersih itu cerminan hati yang tenang. Apalagi menurut sebuah artikel gaya hidup yang baru saya baca, lingkungan rumah yang rapi sebelum hari raya terbukti bisa menurunkan tingkat stres ibu sampai 70%. Jadi, daripada kita darah tinggi gara-gara lihat rumah kayak kapal pecah saat saudara datang, mending kita mulai gerak sekarang supaya Lebaran nanti benar-benar berkah dan tidak berakhir dengan adu mulut sama bapaknya anak-anak cuma gara-gara toples nastar hilang entah kemana. Langkah pertama yang paling krusial adalah niat ikhlas, karena kalau niatnya cuma pamer ke ipar, biasanya baru pegang kemoceng saja, pinggang sudah minta jatah koyo, satu pak. Setelah niat sudah benar-benar mantap, mari kita mulai dengan teknik pilah-pilih barang alias dik. Ini adalah langkah paling penting sebelum kita menata apapun. Karena percuma juga menata dengan rapi kalau sebenarnya barangnya terlalu banyak. Jadi sekarang coba lihat sekeliling ruang tamu dengan jujur. Barang mana yang benar-benar dipakai dan mana yang hanya numpang tinggal seperti tamu yang lupa pulang. Nah, tolong itu, botol bekas selai yang jumlahnya sudah seperti 1 batalion, segera disingkirkan dulu dari area ruang tamu. Kita semua tahu alasannya klasik. Siapa tahu nanti bisa dipakai. Masalahnya, botol-botol itu tidak akan tiba-tiba berubah menjadi berlian meskipun disimpan sampai tahun depan, atau bahkan sampai 2 tahun lagi. Mereka tetap akan jadi botol bekas selai yang memenuhi sudut meja dan rak. Hal yang sama biasanya terjadi dengan bungkus kado, kardus kecil, toples kosong, sampai tas plastik yang dilipat rapi. Rasanya sayang sekali kalau dibuang, karena masih mungkin dipakai suatu hari nanti. Tapi kenyataannya, seringkali barang-barang ini hanya menumpuk dan membuat ruang tamu terlihat lebih penuh dari yang seharusnya. Tips ketiga adalah bersihkan area langit. Langit dari sarang laba-laba. Jangan sampai pas tamu sedang asyik makan ketupat, tiba-tiba ada laba-laba terjun payung masuk ke dalam mangkuk opor mereka. Kemudian lanjut ke nomor 4, yaitu mencuci gorden. Mumpung matahari lagi semangatnya bersinar, biar aroma debu tahun lalu hilang berganti bau parfum laundry yang bikin suasana ruangan jadi terasa lebih mewah dan mahal. Tips kelima, fokus ke area dapur karena ini adalah markas besar pertempuran kita. Silakan cuci semua peralatan masak yang berminyak sampai kesat supaya pas masak rendang. Nanti hati kita tidak ikut licin karena emosi. Keenam, jangan lupa bersihkan kulkas dari sisa-sisa sayuran yang sudah layu dan berubah warna jadi coklat tidak jelas. Ingat ya Bun, kulkas itu tempat simpan makanan, bukan museum barang purba. Ketujuh, tata ulang isi lemari makanan. Kelompokkan kaleng biskuit sesuai jenisnya. Supaya kita tidak perlu bongkar gudang, cuma buat cari 1 bungkus garam yang nyelip di belakang. Tips ke-8 adalah membersihkan kaca jendela sampai bening. Pastikan kacanya sebersih itu sampai burung yang lewat pun tertipu dan mengira itu jalan tol saking transparannya pemandangan dari luar ke dalam. Memasuki tips ke-9, kita beralih ke kamar mandi. Sikat lantai sampai glowing supaya tamu tidak perlu atraksi balet atau terpeleset saat mau ambil air wudhu. 10, ganti spray dan sarung bantal ruang tamu dengan warna yang senada.
Tidak usah yang mahal, yang penting tidak ada noda bekas iler anak atau bekas tumpahan sirup dari lebaran tahun lalu. 11. Bersihkan tumpukan sepatu di teras rumah. Rapikan semuanya ke dalam rak, karena kesan pertama tamu itu ada di pintu depan. Bukan di tumpukan sandal jepit yang sudah tipis sebelah, atau sepatu yang sudah mengelupas kulitnya, yang mirip kerupuk rambak kulit. Tips ke-12 adalah menyiapkan tempat sampah khusus yang estetik di sudut ruangan. Ini penting supaya bungkus permen tidak bertebaran seperti konfeti pesta ulang tahun di lantai ruang tamu kita yang sudah susah payah dipel. Selanjutnya, tips ke-13 yaitu menyusun toples kue dengan rapi. Pastikan tutupnya rapat supaya nastar kita tidak berubah tekstur jadi lembek seperti kerupuk kena air. Ke-14 adalah membersihkan kipas angin atau saringan pendingin ruangan. Jangan sampai udara yang keluar malah bikin tamu bersin berjamaah karena debunya sudah setebal bedak pengantin. Terakhir, tips ke-15 yaitu pasang pengharum ruangan dengan aroma terapi yang menenangkan. Ini senjata rahasia supaya kalau ada anak kecil yang tidak sengaja tumpahkan sirup, kita sebagai tuan rumah tetap bisa tersenyum manis seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan rumah yang bersih maksimal, kita tidak hanya menyambut tamu dengan fisik yang siap, tapi juga dengan batin yang lapang karena tugas domestik sudah tuntas, tas tanpa sisa. Dan hati pun jadi cerah ceria. Semua usaha ini sebenarnya bukan cuma soal estetik semata, tapi tentang bagaimana kita menghargai momen silaturahmi dengan cara memberikan kenyamanan terbaik bagi siapapun yang berkunjung. Rumah yang rapi adalah bentuk syukur kita atas berkah tempat tinggal yang masih melindungi kita sampai hari ini, sekaligus menjadi simbol kemenangan setelah 1 bulan penuh berjuang menahan segala nafsu. Mari kita jadikan momen bebenah ini sebagai bagian dari ibadah, supaya setiap tetes keringat saat menggeser lemari atau menyikat ubin dihitung sebagai pahala yang melimpah di mata Tuhan. Semoga rumah kita tidak hanya bersih di pandangan mata, tapi juga penuh dengan doa dan keberkahan yang terus mengalir sampai lebaran tahun berikutnya nanti. Sekarang, mumpung energi masih ada dan anak-anak sedang tenang, bagaimana kalau kita mulai dari laci meja televisi yang isinya sudah campur aduk seperti gado-gado? Itu terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua!